Jadi di sini saya Rafa Julinan dengan NIM 122450142 akan menjelaskan eksplorasi modul 1 dari praktikum analisis data spasial. Nah, yang pertama kita akan membuat dan eksplorasi basic map. Jadi kita akan double klik. Kita membuat template baru, kemudian kita mendouble klik ini. Nah, kemudian karena ini datanya masih kosong, kita akan menambahkan dataset, vektor dataset. Pertama kita buka Open Data Source Manager. Oke, di sini. Kemudian pada kita akan menambahkan protected area.shp. Kita klik Open, kemudian kita klik Add. Oke, nah saya klik Close dan ini dia. Jadi di sini protected area-nya udah ada. Kemudian saya akan menyimpannya. Di sini saya akan menyimpannya sebagai basic underscore map. Nah, kemudian pada latihan 2 modul 1 kita akan mengulangi langkah-langkah tersebut, tapi pada layer place sama reverse. Jadi, saya akan mengulangi langkah sama, saya pilih place.shp, saya klik open, kemudian saya klik add, dan saya close. Nah, ini dia udah ada titik-titik warna coklat, ini merupakan place. Kemudian saya ulangi kembali, dan di sini akan mencari reverse. Nah, sudah ketemu. Saya klik open, kemudian saya klik add, dan saya close. Jadi, ya, place sama reverse-nya sudah ada. Dan saya akan melakukan Ctrl S, karena di sini masih ada tanda bintang yang artinya belum tersimpan. Setelah saya save, ini udah hilang tanda bintangnya. Kemudian saya membuat data vektor dari database GeoPackage, di mana kita memungkinkan untuk menyimpan seluruh jumlah besar data dalam satu berkas. Saya akan klik ini lagi, Open Data Source Manager, kemudian ada sebelah kiri, di sini ada tab GeoPackage. Oke, saya klik, kemudian saya klik New. Sini saya udah ada data training underscore data .geopackage. Kemudian saya klik Open, saya koneksiin kembali, dan di sini ada routes, kemudian saya klik F, kemudian saya close. Jadi ini udah ada ya routes-nya yang warna coklat. Kemudian saya kembali. Nah, selanjutnya saya akan membuat data vektor dari database Spatialite dengan browser. Jadi, yang pertama saya klik ini, Open Data Source Manager. Kemudian pada tab browser, ini saya drop down dulu. Training data package-nya sudah ada. Dan pada, bentar, ini project saya sebelumnya ya, saya hapus dulu. Kemudian, ini kan ada Spatialite. Saya klik kanan, saya klik new connection. Terus ini ada datanya, SQLite. Kemudian saya klik open. Kemudian saya drop down kembali landius.sqlite. Kemudian saya drag and drop landiusnya ke layers. Kemudian saya close. Di sini pada layers warna kuning, dan ya landiusnya warna kuning. Kemudian saya save kembali. Biar nggak hilang ya guys. Kemudian di sini pada modul 1 latihan 3, kita akan ulangi salah satu metode yang sudah kita lakukan sebelumnya dan menambahkan layer
buildings sama water. Nah, untuk buildings, kita klik build package, kemudian ini ada buildings, kita klik add, kemudian kita close. Nah, di sini kayak banyak bintik-bintik hitam, kemudian kita perjelas kembali. Nah, sesuai seperti pada layers, warna buildings-nya tuh sama. Jadi, tandanya buildings ditambahkan, saya skip dulu. Kemudian, saya akan klik Open Data Source Manager pada vektor. Saya akan menambahkan water. Water, kamu di mana? Ini dia. Saya klik Open dan saya klik Add. Kemudian saya close. Di sini warna waternya warna oranye. Mari kita perkecil. Sudah jauhan ya? Nih, sudah ada warna oranye, tandanya water sudah ditambahkan. Kemudian saya Ctrl S kembali. Kemudian kita akan melakukan menata ulang layer. Ini kan layernya kayak gini. Kemudian kita akan susun ulang. Jadi saya akan taruh land use-nya di bawah. Kemudian protected area-nya di atas dan waternya tuh di sini saya taruh. Kemudian ada di atas water ada rivers, atas rivers ada roads. Nah, begitu. Kemudian kita akan melakukan navigasi map pada kanvas. Yang pertama itu ada alat navigasi dasar. Jadi kita akan coba kayak new, mohon maaf sebelumnya saya buat konsep dulu. Kita buat project yang baru, new map. Kita akan lakukan hal yang sama seperti sebelumnya dengan menambahkan layer protected area, road, dan buildings. Kita mencari protected area, klik open, kita klik add, kemudian pada view package ada road, kita klik add, buildings juga kita add, ya kan? Kemudian kita close. Ini dia. Jadi ini cuma terdiri dari protected area, jalan, sama bangunan. Terus kita akan mencari cara menggunakan pen tool. Jadi kita sudah menggunakan pen tool ya dari awal. Kita akan di sini mudah menggerakkannya. Kita hold, kita klik kiri, tahan, kita geser mouse kita kemana aja. Kemudian kita akan menggunakan navigasi zoom in. Jadi kita misalkan saya ke paling kiri atas nih, saya klik, jadi langsung auto ke zoom. Nah, itu. Coba kita klik kanan. Nah, jadi khusus ke area tertentu aja kita zoom gitu. Kemudian untuk memperkecilnya, kita bisa lakukan tindakan yang sama seperti kemudian ini ada tombol zoom less. Jadi sebelum kita sampai ke skala yang sekarang, kita klik. Nah, jadi ke tempat sebelumnya, maksudnya zoom ke sebelumnya. Kita klik lagi, ini masih memperbesar. Tapi kalau mau yang ke terakhir, nah ini dia. Kemudian ini dan zoom full extend juga ya, memperbesar dan memperkecil tampilan. Kemudian ini ada skalanya juga. Skalanya misalkan saya mau buat di sini 50.000 karena zoomnya 1:50.000. Tapi bisa juga kita milih skalanya. Tapi saya akan pilih 1:5.000 deh. Nah, ini zoom banget kan.
Kemudian saya klik Control kembali. Dan saya akan membuka project kita sebelumnya, open recent, terus basic underscore. Nah, di sini saya nggak akan menyimpannya, karena ini hanya untuk contoh aja. Saya discard. Nah, basic map saya sebelumnya. Kita akan mempelajari tentang simbologi. Yang pertama kita akan mengubah warna nih pada layer. Jadi kita akan mengubah simbologi suatu layer. Misalkan saya memilih lapisan land use. Kita pilih. Kita klik kanan dulu. Kita klik property. Dan kemudian ini kan eh, pada label color kan ada warnanya kuning. Tapi klik sini. Kemudian kita akan pilih warna abu-abu. Hmm, ini aja deh. Saya klik oke. Jadi yang tadi sebelumnya warna kuning, di sini berubah warna menjadi abu-abu. Kemudian kita save kembali. Nah, pada modul latihan 4, itu tuh kita mengubah warna layer water yang warna oranye ini menjadi warna biru muda. Tapi bukan menggunakan properti, melainkan panel styling. Jadi di sini ada biru muda. Saya mau biru mudanya yang ini deh. Di sini auto ya. Nih, warnanya langsung berubah, kita simpan. Kemudian kita akan mengubah struktur simbol. Nah, untuk mengubah struktur simbol, kita akan uji coba pada land use. Jadi, kita klik kanan, layer property. Nah, ini pada tab simbologi juga. Di fill kan ada drop down nih. Kita pilih simbol fill, kita klik. Di sini ada stroke style, solid line. Kita akan ubah, kita drop down. Di sini saya akan memilih no line. Oke. Terus kemudian saya klik OK. Jadi yang aturan ada garis batasnya warna hitam, di sini nggak ada. Kemudian pada modul 1 ada latihan 5, di mana kita mengubah simbologi water. Jadi water ini enggak deh, keluarnya warna biru yang lebih gelap. Kita klik kanan, properti, kita klik simple fill, stroke color, solid line-nya. Nah, di solid line, bukan solid line, tapi stroke color. Kita pilih warna birunya lebih gelap. Saya pilih warna ini. Kemudian saya klik OK. Nah, berubah. Kalau kita zoom, ini berubah. Kemudian kita akan mengubah simbologi layer reverse jadi representasi jalur yang masuk akal. Ini ada reverse. Semuanya saya zoom out dulu. Ini kan reverse. Ini kita ubah. Kita klik property. Karena ini sungai ya. Sungai itu kita mau ganti warna dulu deh. Saya ingin mengganti warna ke ini hijau, agak hijauan, biru hijauan ya. Jadi reverse-nya udah warna ini. Save, save dulu. Nah, kemudian kita akan melakukan visibilitas berbasis skala. Jadi, visibilitas berbasis skala ini kita bisa memutuskan untuk menyuguhkan bangunan dari pandangan pada skala kecil atau lebih memperbesar skala bangunan. Tapi ini saya akan mencontohkannya pada bangunan. Kemudian pada layer buildings, saya klik kanan, saya klik property,
Terus pada rendering, di sini saya aktifkan scale dependent visibility. Di sini saya akan ubah nilai minimumnya menjadi 1/10.000. Kemudian saya klik OK. Nah, jadi ini visibilitasnya ini menghilang ya. Jadi bisa memperbesar, memperkecil. Tapi di sini saya memperkecil. Kemudian saya save. Kemudian kita akan menambahkan lapisan simbol. Nah, jadi pada list kembali, saya klik kanan, saya klik properti, dan pada simbol lagi, ini benar. Ini kan di sini adalah online ya. Saya pilih level fill, terus saya tambahkan. Nah, ini ada layer simple fill yang baru. Warnanya agak berbeda, tapi ini nggak masalah. Kemudian bordernya kan solid line. Saya akan ubah menjadi no line seperti sebelumnya. Gitu. Dan gaya isiannya saya akan ubah menjadi selain solid dan no brush. Karena ini line use, saya akan pilih F diagonal. Saya klik OK. Kayak gini ya warnanya. Agak berbeda. Kan kayak saya save untuk tes dulu. Nah, pada latihan 6, kita buat tekstur yang sederhana, tapi tidak untuk mengganggu building lapisan tersebut. Kayak buildings, seperti ini adalah termasuk latihan 6 sebenarnya. Saya akan lanjut ke penulisan level simbol. Nah, pada rows kita akan memberi simbol tambahan seperti metode sebelumnya. Rows ya. Kita akan memilih warnanya sampai warna gelap. Kemudian scroll saya buat 1,5. Terus lapisan yang paling bawah serta warna 0,8. Saya tambahin di warna putih. Jadi jalannya jadi kayak gini, kita simpan kembali. Dikarenakan kayak persimpangannya kan gak boleh. Kita akan mengeditnya kembali properti. Nah, di sini kan ada advance. Kita klik terus klik simbol level. Kemudian kita klik enable symbol levels. Aktifkan centangnya. Kemudian kita klik OK. Nah,
Jadi persimpangannya kelihatan lebih rapi ya. Kemudian kita save kembali. Supaya kita nggak kehilangan hasil ini, kita bisa menyimpannya di kanan di properti. Kemudian kita bisa lanjut ya. Ada latihan 7. Kita akan mengubah tampilan lapisan rods. Kita mau buatnya jadi jalannya kecil dan warna kuning. Kita pilih warna kuning. Nah, coba kembali ya. Saya mau berhasil. Tapi warnanya masih belum sesuai yang saya inginkan. Oke. Ini ini warnanya udah sama ya, kayak yang di modul, yang diperintahkan. Ini dia. Kemudian pada latihan 8, kita buat proyek baru dan tambahkan hanya road dataset. Tapi sebelumnya kita nyimpan dulu dataset. Buat namanya vector underscore roads.
Mengubah save-nya. Kemudian kita tambahkan dataset root. Root, root. Oh, bentar, salah. Video package. Kan, kita lanjut aja. Kita open project sebelumnya. Open listen, basic underscore map. Kita tidak usah simpan. Kemudian pada jenis lapisan simbol. Pertama, kita akan menghapus tanda centang semua layer kecuali layer place. Kita akan mengubah properti simbol untuk place. Karena ini pada simbol marker kita pilih simbol layar type rendah. Kita pilih simbol marker. Kemudian saya buat size-nya menjadi 3 dan stroke rate-nya 0,5. Bentar. Oke, jadi dia size-nya lebih besar ya. Kemudian saya save. Nah, selanjutnya kita akan jenis lapisan simbol garis dan kurung lines. Jadi, untuk melihat berbagai yang tersedia untuk data baris, kita kali ini menggunakan rows. Nah, rows. Terus, 8 hal yang mirip seperti place. Kita properti. Kemudian, paling atas, kita buat menjadi markup line. Kita buat ini 0,5. Bentar. Terus kita fill colornya warna pastel.
Kemudian stroke colornya kita buat warna ini. Kemudian pada garis penandanya di marker line kita buat intervalnya 1. Terus line of sight-nya kita buat 0. Oke, dan kita pastikan semuanya sudah benar advance sim level. Oke, kemudian ada jenis lapisan simbol poligon. Di sini yang kita akan mengubah simbol layer type untuk letter. Ini dia. Kemudian seperti lapisan sebelumnya, kita bisa gunakan poin pattern view. Warnanya berubah ya, bentar saya ubah lagi ke warna biru. Kemudian pada simple marker, di sini dua, dua stroke colornya warna biru gelap, karena bisa ke center. Kemudian pada point pattern fill, ini horizontalnya kita buat 4, vertikalnya 4. Kemudian klik, dan kita nambahkan layer baru simple fill. Jadikan warna biru muda.
Bentar, ini salah. Udah benar. Kemudian pada yang 9, terapkan warna isian hijau transparan ke layar protected area dan ubah garis luarnya sehingga terlihat seperti pada modul. Oke, jadi kita akan layarkan gambar terlebih dahulu. Pada si profil kita ganti jadi berdasarkan yang ada di modul sebentar. Udah jadi. Kemudian pada simbologi generator geometri, yang kita pilih layar latar, kemudian kita open property, kemudian pada simbol fill, ubah simbol layar tab menjadi geometry generator. Ini dia. Kemudian pada central ini, nah, pada geometry tab kita ubah menjadi point atau multi point units. Ini central unit dan kurung luar geometri. Jadi kita klik OK. Di pada water warnanya berubah ya. Jadi kayak gini. Kemudian kalau cuma melihat waternya aja, kita bisa hilangin semuanya. Bentar, saya akan perbaiki susunan kembali ya. Oke.
Nah, pada latihan 10, generator geometri hanyalah level simple lain. Cobalah untuk menambahkan simple fill lainnya di bawah geometri generator. Terus, ubahlah juga tampilan penanda sederhana pada simbiologi geometri generator. Hasilnya akan terlihat seperti pada di modul. Jadi masih pada layer water yang sama. Kita klik properti. Karena kan ini udah ada. Ini kita tambahin sih. Kurang. Nah, ini dia. Kita akan menambahkan simple fill. Kemudian kita mengubah tampilan penanda sederhana pada geometri. Ada sih. Karena hasil masih belum sesuai, sebentar.
Jadi, kalau udah dihapus semua udah jadi ya. Gitu aja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.